Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bersama saya senantiasa sehat dengan semangat yang baru. Tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Semangat baru, hari yang baru, dan menjadi ciptaan yang baru. Karena sudah saya terangkan kemarin malam, kita ada nanti di Yerusalem baru, surga bersama dengan Yesus. Karena Yesus Tuhan kita sangat baik. Oleh karena itu kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Supaya jangan sampai seperti Esau yang menjual hak kesulungan. Jangan salahkan Yakob. Yakob dan Esau itu sama-sama anak Tuhan. Jadi Yakob atau jadi Esau. Jadi Marta atau jadi Maria. Jadi apakah Bapak Ibu menjadi 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana? Atau menjadi domba atau menjadi kambing. Hidup sebuah pilihan. Tapi saya mau menjadi Yakob. Yakob diganti dengan Israel. Karena Yakob membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ingat pada waktu dia di Betel. Waktu dia lari, waktu ribut dengan si Esau. Ya, Esau salah. Ya, karena Esau dianggap hak kesulungan itu. Buat apa dia bilang, ujung-ujung aku mati. Dia melecehkan kasih karunia Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan kasih karunia Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kita mau taat, jaga keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan berarti sekali Tuhan berikan keselamatan, saudara abaikan keselamatan itu dan hidup enak-enaknya saja, hidup di dalam dosa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, iblis tidak tinggal diam seperti singa mengaum-ngaum. Lihat Ayub. Ayub dia mengabaikan kasih karunia Tuhan. Anaknya 7, dia pesta-pesta semuanya. Istrinya juga mengutuk Tuhan. Dilalap sama iblis, saudara. Tapi untung Ayub, dia berkata, mataku tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu mari, pujian pada pagi hari ini saya mau menyanyi, mataku tertuju kepadamu. Karena renungan pagi ini dengan tema, dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat kita mau baca dari ayat 1 sampai 12. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hari demi hari senantiasa kita semua sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Bisa rutin baca Alkitab. Saya rutin, tidak pernah absen saya dari sejak 1 Januari 2021. Saya memberitakan firman Tuhan pagi malam selama 7 hari, saudara. Senin ketemu Minggu, ya. Terus sampai detik ini. Jadi atas izin Tuhan nanti kalau 1 Januari 2023 berarti saya memasuki 2 tahun untuk menyampaikan firman Tuhan pelayanan pagi malam. Tapi saya melayani Tuhan sudah lama saya, ya. Saya dari usia 5 tahun, 61 tahun yang lalu saya sudah melayani Tuhan 61 tahun. Ya. Tapi menjadi anak Tuhan dari sejak kandungan. Karena saya usia 66 tahun memasuki 67 tahun. Saya putra kandung dari seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Putra kandung dari gembala Gereja Tabernakel di kota Jember. Kristus hidup. Papi mami saya melayani Tuhan dari 1946, saudara. Ya. Terus sampai akhir hidupnya dipanggil Tuhan bersama mami saya. Terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya sebagai putra kandungnya, ya, bersama kakak saya dan adik-adik semua, termasuk adik ipar saya, semuanya melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan bersama-sama, bergandengan tangan dalam melayani pekerjaan Tuhan bersama adik ipar saya, adik saya semua, kakak saya, semua. Pokoknya kita cinta Yesus, bergandengan tangan untuk melayani jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Kita taat kepada Gembala Agung Tuhan Yesus, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus nanti akan datang sebagai Gembala Agung yang sempurna, akan menjemput kita sebagai domba-dombanya yang cinta Tuhan Yesus. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu. Untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu. Ya Bapakku Tuhan Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu. Amin, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu. Amin, kerajaan surga, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Mari kita semua tertuju kepada Yesus. Hidup penuh tantangan, hidup penuh dengan peperangan. Saya teringat dalam Alkitab, dalam 2 Tawarikh pasal 20, pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan Bani Amon dan Moab. Di ayat yang ke-12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Amin. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tidak pernah berhenti kita berperang, baik internal melawan diri sendiri maupun setiap pergumulan kita hadapi itu sebuah peperangan. Dan kita rendahkan hati datang kepada Tuhan. Seperti Raja Yosafat berkata, karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kita terus terang tidak mampu menghadapi pergumulan tantangan hidup di dalam dunia yang begitu berat. Tanpa Yesus kita hancur dan kalah. Sebab kita sudah jatuh di dalam dosa. Pada waktu anak Reskewa, dia ingin mencoba nyebut nama Yesus, mengusir setan. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 19. Apa kata setan? Setan berkata, Rasul Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kau? Wow. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalah. Dia rajam, dia kalah dia, saudara. Bukti nyata kalah siapa? Hawa jatuh dalam dosa. Banyak dalam Alkitab kalah. Yudas Iskariot kalah karena bisikan iblis, karena dia tidak dengar firman Tuhan, tidak taat. Hawa jatuh karena tidak taat. Coba kalau dia taat, pegang janji firman Tuhan, tidak akan jatuh. Roh Kudus akan menopang kita. Oleh karena itu mari, pentingnya kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan Raja Yosafat berkata, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan saya teringat pula pada waktu Ayub menghadapi setiap problem persoalan, dia baru tahu, dia berkata, saya mau baca Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya, Ayub. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek hidup kita. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Mari, hidup kita bukan tergantung, bukan kata orang, tapi Tuhan mau supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya persekutuan pribadi. Mari Bapak Ibu bersama saya, sama-sama kita mau dekat dengan Tuhan, supaya tertuju mata kita kepada Yesus. Seperti Raja Daud pada waktu menghadapi goncangan, ingin dibunuh Raja Saul, menghadapi tantangan dalam hidupnya, sebuah peperangan. Dia berkata di dalam Mazmur 141 ayat 8, tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Amin. Mari kita minta pertolongan Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus, supaya Yesus yang sanggup nolong kita, tidak yang lain. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku
serahkan padamu. Amin, haleluya. Pimpin aku, haleluya, masuk rencanamu. Amin, haleluya. Untuk membesarkan kerajaanmu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Jangan hidup menurut daging. Jangan turuti hawa nafsu daging. Jangan turuti kemauan manusia, tapi turutilah kehendak Tuhan. Turutilah apa maunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi kita mau diatur oleh Tuhan. Ku serahkan padamu, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Bimbing aku, mari kita minta bimbingan Tuhan. Masuk rencana-Mu, masuk di dalam rencana ilahi untuk membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu, kerajaan surga. Haleluya. Ku mau mengikuti, jangan ikuti daging, tapi ikuti kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Menurut aku ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Semua berasal dari Engkau, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, mulia. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran dan hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, Firman-Mu sumber kekudusan, Firman-Mu ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dan ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kilafku Bapa Yesus yang ku cinta. Perbaruilah hatiku, haleluya. Bentuklah hidupku ya Yesus. Pakailah hidupku ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu, haleluya. Hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, sentral hidupku, Rajaku, Juru Selamat kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu berdoa pagi hari ini. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, puji syukur kepada Bapa-Ku Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Tuhan pelihara hidup kita sampai Senin pagi ini tanggal 19 Desember 2022. Biar hari-hari kita melangkah sampai nanti menjelang 31 Desember. Terus kita lakukan setia sampai kita memasuki bulan Januari tahun 2023. Terus kita melangkah dengan semangat yang baru menghadapi tahun yang baru. Karena hidup kita ciptaan yang baru bersama Yesus. Dan sasaran kita Yerusalem baru, surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mazmur 26 demikian firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Jangan mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangan yang melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanan yang menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanlah aku. Ayat 12 yang terakhir. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan bersama saya di dalam berkat ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Aku hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu Tuhan. Hidup kita ada karena kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan tidak cinta kita, habislah kita. Kita yang masih hidup sampai detik ini, puji Tuhan, berarti sudah lulus dari lubang jarum maut. Seperti varian Delta waktu COVID tahun yang lalu, banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi bagi kita semua selamat sentosa di dalam pemeliharaan Tuhan oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, kalau kita senantiasa memandang Tuhan dari kasih karunia Tuhan, kita meresponi, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran dunia ini menuju maut. Dunia ini bohong, saudara. Seolah-olah benar. Ya, itu bohongnya manusia kan dari aspek horizontal, egoismonya sendiri. Masing-masing setiap kita punya kebenaran, tidak berpatokan pada kebenaran Tuhan. Padahal manusia itu berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan itu langsung kita jalani. Hukum manusia itu menyentuh hukum Tuhan. Hukum pidana, perdata, semua berdasarkan dari Tuhan. Hikmat Allah menyertai kita. Manusia punya logika, semua Tuhan ciptakan. Sehingga kita bisa berpikir secara rasional, itu dari Tuhan. Sehingga kita mengerti akan firman Tuhan pagi ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan komitmen kita, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita cinta Tuhan Yesus. Karena dia Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan di dalam Yesus ada kebenaran. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, akan menghasilkan hidup yang kekal. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat, mataku tertuju kepada Yesus, tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, supaya senantiasa setiap langkah hidup kita andalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gagal, tapi bersama dengan Yesus, memandang kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun mengikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, puji Tuhan. Ganti sukacita, ganti kemuliaan. Mata kita tertuju kepada Yesus, iman kita dibawa kepada kesempurnaan sampai serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, sebab
segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku serahkan padamu. Kita serahkan hari ini seluruh hidup kita. Bimbing aku, amin, haleluya. Masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, Bapakku, Tuhan Yesus yang sangat kucinta. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Dan di dalam firman Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti komitmen kami, Bapa, kehendak-Mu ya Bapakku, Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan mari mata kita tertuju kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya. Amin.